Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u wal khamsun. Bab yang ke-57. Fi bayani fadlit tawadhu'i wal qana'ah. Di dalam masalah keutamaan orang rendah diri karena Allah dan keutamaan tentang menerima apa-apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma zadallahu abdan bi'afwin, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzun wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Rasul bersabda, tidaklah Allah menambahi seorang hamba, tidaklah Allah menambahi seorang hamba karena sebab sang hamba tersebut gampang memaafkan, karena sebab hamba tersebut gampang memaafkan, illa kecuali apa? Izzun, akan semakin mulia. Jadi kalau dia gampang memaafkan, Allah akan memberikan kemuliaan atas orang tersebut. Ya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi, wa ma tawaddu'a, tidaklah merendahkan diri ahadun seseorang, tapi tidak ada tujuan lain, la tujuan harta atau tujuan jabatan atau politik barang enggak, tapi lillah, untuk Allah, illa kecuali rafa'ahu, rafa'ahu, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, akan ditambah kemuliaan. Orang kalau meminta maaf itu sulit ya, minta maaf, karena itu berhubungan dengan haddun nafas. Jadi kalau sudah hubungannya itu sama haddun nafas, hubungannya itu dengan bagian jiwa, bagiannya jiwa, sulit. Kecuali orang-orang yang memang kuat. Makanya minta maaf itu sulit. Tapi lebih sulit lagi untuk memberi maaf. Setelah disakiti, dia maafkan. Itu lebih besar lagi apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Ya kayak Nabi tadi itu. Qudwahnya kita Nabi SAW setelah diusir, setelah dijadikan sayembara, ketika Nabi keluar dari kota Mekah, ketika kembali, ya ma'syara Makkah, ya ma'syara ahli Makkah, ya ma'syara ahli Makkah, antumut tulaqa, wahai seluruh penduduk kota Mekah, antumut tulaqa, kamu semuanya ini bebas, sama bebas. Ada riwayat yang mengatakan ketika itu Nabi sampai masuk kota Madinah itu merunduk gini di atas kendaraannya, sampai dikatakan jenggotnya Nabi itu hampir mengenai dari punggungnya kendaraan beliau. Padahal berapa pasukan? 10.000. 10.000. Padahal Mekah itu 10.000. Kalau andai waktu itu diselesaikan, wassalam. Tapi enggak. Untuk bebaskan kota Mekah, artinya agar umat Islam bisa masuk ke sana. Ya. Makanya yang disuruh masuk, yang pertama kali masuk ke sana itu ke
Ka'bah. Masuk di sana itu beberapa sahabat untuk masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Ya. Di antaranya sahabatnya Sayyidina Ali untuk masuk bersama Nabi SAW ke dalam Ka'bah tadi itu. Ya kan? Kemudian ada satu patung yang besar diletakkan di atas Ka'bah. Patung yang besar diletakkan di atas Ka'bah itu Sayyidina Ali nyari ini tidak ada. Nyari apa ini? Tangga. Maka ketika itu Sayyidina Ali merunduk gini sambil mengatakan, wahai Nabi, naiklah ke atas pundakku ini. Ketika Rasulullah naik di atas pundaknya Sayyidina Ali ngangkat tidak bisa. Padahal kita tahu pintu Khaybar dipegang tangan kiri loh. Pintu gerbangnya Khaybar itu dijebol sama Sayyidina Ali gunakan tangan kiri, dilemparkan ini. Setelah terlempar dibawa 70 orang pintu tadi. Tapi ketika Nabi naik di atas ini, ketika Nabi naik di atas pundaknya, tidak mampu ngangkat. Nabi senyum sambil mengatakan, hadhihi nubuwah, ini kenabian. Jadi kalau ini sudah kekuatan kenabian. Kalau kita pikirkan dalam firman-Nya Allah kan, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu apa? Takut, khosyian, mutasaddian min khosyatillah, pecah. Tapi mampu Nabi pegangnya. Sayyidina Ali yang angkat. Akhirnya apa Nabi itu turun gini Nabi? Engkau wahai Ali yang naik ke atas pundakku. Jadi yang pernah naik ke pundaknya Nabi itu Sayyidina Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Naik, ya perintahnya Nabi. Naik diangkat sama Nabi. Katanya Sayyidina Ali, ketika aku diangkat oleh Nabi, naik pundaknya, di atas pundaknya ini naik itu. Ketika Nabi berada di atas, anak ngerasa paling tinggi sudah. Alam ini bukan seperti di dunia, seperti yang sudah nyundul langit. Sehingga patung yang besar itu cukup anak gini tak? Dicotek ini tak? Karena kelihatan patung itu jadi kecil. Ketika naik di atas pundak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kebesarannya beliau Sayyidina Ali ya. Kalau yang masih kecil ya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain pernah naik di pundaknya Nabi ketika Nabi sujud. Nabi sujud, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain naik di atasnya. Tidak diangkat sama Nabi. Kalau diangkat kan jatuh nanti. Tidak diangkat. Ketika tidak diangkat gitu, sahabat bingung. Apakah Nabi ini wafat? Kok lama sujudnya? Atau Nabi ini mendapatkan wahyu ketika itu? Setelah turun, berdiri. Kau berdiri. Itulah itu. Ayo. Sana, belakang. Setelah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain turun, dilanjutkan salatnya sama Nabi. Selesai salam, tanya, ada apa ya Nabi katanya? Hasan dan Husain naik di atas pundakku. Pernah tengah-tengah khutbah Nabi turun dari mimbar. Tengah khutbah Nabi turun dari mimbar. Karena apa? Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain nangis. Seperti itu dibunuh. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal. Dan Sayyidina Husain itu dipenggal ketika itu dalam keadaan puasa. Puasa. Kejadian itu puasa. Di Karbala itu. Ya. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin ngelihat abahnya itu disembelih, dipenggal. Ngelihat. Tidak fair itu tidak fair. Jumlahnya itu kan berapa 70 orangan itu. Kebanyakan perempuan dan anak-anak kecil.
karena minta baiat. Datang ke sana. Sayyidina Husain ketika itu pakai apa? Pakai jubahnya Rasul. Mau digerebek. Ya munafik kan gitu. Munafik, kafir. Kan ngono, wan ini kan gerbukan gitu kan. Dilawan. Dilawan. Kemudian sampai ketika itu mulai pagi itu kejadian itu sampai sore. Pagi sore. Jadi kejadiannya tidak selesai. Kalau memang tidak ada perlawanan ketika itu cepat kan teret gitu kan. Enggak. Kata Sayyidina Husain, kalau memang ente ini apa ini ibaratnya ente ini tidak ada perasaan sudah sama anak, ente lihat jubah yang anak pakai ini jubahnya Rasulullah. Jadi ketika itu beliau pakai jubahnya Rasulullah. Ente sama anak tidak peduli, tidak apa-apa. Ente lihat jubah ini yang pakai Rasulullah. Mundur pasukan. Diingatkan gitu mundur. Ya. Ada satu orang Ashqiya itu. Ashqiya. Syamir bin Diljawshan. Yang dipukul pertama kali apa? Kudanya. Kakinya. Sampai ini akhirnya di bawah itu. Ya digerebek, Pak. Jadi jenan ya dintekno. Kan dikepung. Makanya dia ngepung-ngepung. Karena Sayyidina Umar itu kullu jam'in, makanya jadi kaidah nahwu setiap jamak itu muannas, kelompok-kelompokan itu wedok, artinya boleh kan gelut gerebuk-gerebukan wedok, kullu jam'in muannas, dadi kaidah nahwu itu kullu jam'in muannas sudah penggal kan? Itu sudah jatuh gini Pak, satu-satunya ayo siapa menyelesaikan ini katanya mundur Pak. Jadi mereka mundur. Set ati maju, mundur. Mau maju, mundur. Lah ya Pak. Ya itu mau Syamir bin Jawshan. Yang menggal namanya Syamir bin Diljawshan. Maju, menggal. Kubur di Karbala. Lengkap, jasadnya semuanya lengkap dikubur di Karbala. Setelah 150 tahun yang nampung mereka Ahlul Bait ketika itu siapa? Ini pemerintah orang-orang Mesir. Sehingga setelah 150 tahun itu kepalanya Sayyidina Husain digali. Mau dipindahkan ke Mesir. Digali gini. Itu 150 tahun dikeluarkan kepala itu dalam keadaan utuh dan berbau wangi. Dipindahkan ke Mesir. Sampai sekarang kuburannya ada di Mesir, kepalanya Sayyidina Husain. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitabnya, kenapa kok kejadian seperti itu? Sayyidina Yakub ditinggalkan Sayyidina Yusuf sampai buta matanya. Sayyidina Ibrahim nyembelih Nabi Ismail. Satu. Allah tidak menginginkan ada selain Allah di hati mereka orang pilihannya. Makanya Nabi cinta betul sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim cinta betul kepada putra beliau Nabi Ismail, Sayyidina Ismail cinta betul, disuruh nyembelih. Itu paham ente? Ketika dikarak gitu ya kan dikarak itu selama meninggal itu dikarak itu ada satu laki-laki tua di masjid, kelihatan karakan itu keluar sambil bawa Al-Quran. Dia ngatakan gini, oh memang pengkhianat, memang pemberontak, memang gini, memang dilelokno. Rombongannya Sayyidina Husain dicaci maki setelah dipenggal loh itu. Kejadian setelah dipenggal. Kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Ali Zainal Abidin
Maju. Pak Tua, yang ente bawa itu apa? Yang ente bawa itu apa? Ini Quran. Ini Quran katanya. Di Quran disebutkan, "Qul la as'alukum ajra illal mawaddata fil qurba." Ini baca ayat itu katanya. Iya. Kami ini al-qurba. Kami yang dikatakan al-qurba, yang diperintahkan oleh Allah, jangan pernah minta bayaran dari apa-apa yang kau sampaikan wahai Nabi Muhammad. Cuma satu tok. Satu tok. Cintai kerabatnya. Ya kita al-qurba. Nangis. Nah, kebesaran Sayyidina Ali Zainal Abidin setelah kejadian tadi itu kan kembali ke Madinah. Itu yang belajar sama beliau, ya, itu cucu-cucunya yang bunuh ayahnya. Ya apa itu? Jadi keluarga yang bunuh. Tutur-tuturane wis entenono kon ya, luput iki ning kok penakanmu yang kena. Luput iki mendak. Katanya. Kesian dia katanya. Kesian. Ini anaknya Fulan anaknya Fulan loh, yang bunuh ayahmu. Kesian. Kesian, butuh ilmu dia, diajari. Maka dendam-dendam saiki ku yo madhabe sapa? Kalau dikatakan sekarang madhab Ahlul Bait dengan cara seperti itu, melaknat, ya bertentangan sama Sayyidina Ali Zainal Abidin sendiri. Ya. Turun-temurun Sayyidina Muhammad al-Baqir, Sayyidina Ja'far al-Sadiq, turun-temurun semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin wa ma'ahu malakan wa alaihi hakamatun." Hakamatun itu muharrakatun ma'ahata bil hanaki minal lijam. Jadi tidak ada satu orang pun kecuali dia bersama dengan dua malaikat. Tidak ada seseorang pun kecuali dia bersama dengan dua malaikat. Wa alaihi, dan atasnya manusia tadi itu dua malaikat sing gerakno ini. Jadi kayak kuda itu. Kayak binatang ada lijamnya, tali kekang. Ini setiap kita dari manusia ini ada dua malaikat yang megang lijam ini. Paham ini? Megang tali kekang tadi itu. Yumsikanihi biha, yang mana kedua malaikat itu memegang memegang manusia tadi itu dengan hanako tadi itu. Hakamah. Fa in huwa rafa'a nafsahu jadzabaha. Kalau memang dia tadi itu mengangkat dirinya, dia berlaku sombong, itu malaikat narik dia. Ibaratnya orang sombong itu tidak akan bisa maju. Jadzabah itu narik. Jadzabah. Mana ditarik sama jabadaha. Salah itu. Apa itu? Hah? Enggak ada. Balik mana kan? Enggak ada kan ya? Keterangannya tidak ada. Enggak ada. Balik mana ngambil? Apa? Ada harta, ada harga, ada rasa. Regane kitabe murah, oleh ini kayak ngono yang hilang. Berem apa? Apa? Tidak salah kau mendelik, tapi kira mendelik ngerti tiba tidak oleh kitab ngeledek. Jadzabaha, itu malaikat akan narik. Jadi orang sombong tidak akan bisa maju. Setiap dia ngangkat dirinya mundur mana?
ngangkat mundur maning. Karena malaikat yang narik. Paham? Summa qala. Kemudian malaikat ini doa. Malaikat dua ini malah mengatakan apa? Allahumma do'hu. Allahumma do'hu. Ya Allah, jatuhkan dia. Hancurkan, hinakan ya Allah. Do'hu. Paham ini? Wa in wada'a nafsahu, kalau dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, qala, kedua malaikat mengatakan Allahumma irfa'hu. Allahumma irfa'hu, ya Allah, angkatlah derajatnya. Sombong. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tuba liman tawadhu'a fi ghairi maskanatin. Beruntung untuk seseorang yang bertawadhu tanpa apa? Merendahkan diri kemiskinan. Ya, merendahkan diri. Kenapa itu merendahkan diri? Yes, melarat rek kata apa maneng, sungkan anak. Lah, bukan itu. Dia kadang-kadang punya kekuasaan. Dia punya ini. Makanya Nabi itu dalam satu hadis dikatakan, la akulu wa ana muttaqi. La akulu wa ana muttaqi. Ana ini tidak makan dalam keadaan gini. Jadi Nabi tidak pernah makan gini. Makan gini. Tidak. Karena apa? Ini min akhlakil mutakabbirin. Ini akhlaknya orang-orang yang sombong, makan karung ini, sombong. Illa ana abdun, kecuali aku ini adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kalau misalnya miring tadi itu kemudian makannya itu bagaimana yang dimaksud? Makan yang berat. Makan yang berat. Kayak makan nasi, makan enggak boleh. Ulama mengatakan kalau memang itu makannya itu berupa apa ini? Makanan ringan. Ya enggak apa-apa. Tapi kita enggak pernah dapatkan seperti itu, guru-guru kita seperti itu. Ya, itu hukumnya. Ya. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiatin. Yang kedua katanya Nabi, beruntung orang yang menafkahkan hartanya jama'ahu, yang dia mengumpulkan dari harta tadi itu. Tapi ngumpulkannya fi ghairi maksiyah, tanpa maksiat. Bukan dari nipu. Bukan dari inilah. Fi ghairi maksiatin, dari tanpa maksiat. Ya, dari tanpa maksiat. Wa rahima ahla dzulli wal maskanati. Dan beruntung juga yang ketiga, dia kasih sayang dengan apa? Orang-orang yang rendah ya, rendahan ya. Level bawah lah. Orang-orang miskin, dia kasihan, seakan. Makanya dibahaskan dalam hadis dikatakan apa? Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan itu makanan walimah. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Itu lil aghlab, kebanyakan. Karena biasanya walimah itu sing diundang wong sugih-sugih tok. Tapi kalau enggak, ya enggak. Makanya jangan untuk undangan itu isu bagiannya wong melarat. Awan menengah ke atas, sing duwe sepeda motor ndak duwe motor. Atau duwe motor tahun 80. Tapi malam wong sugih-sugih. Ini tahu enggak? Ente kalau ngasih makan orang kaya, dia kan akan kagum. Karena dia biasa makan enak kok. Tapi kalau kita ngasih makan orang yang enggak pernah makan, ya kayak ngono. Dapurnya Sayyidina Hasan kan gitu. Penuh orangnya. Mau makan di dapurnya, dibuka dapurnya, dibuka.
untuk makan. Kemudian yang keempat, beruntung juga apa? Wa khalata ahlal fikhi wal hikmah. Kumpulannya orang yang ngerti ilmu agama, orang yang ngerti hikmah, fikih. Jadi kumpulannya wong fikihan to. Kumpulannya itu bahas kitab, ya, diskusi masalah kitab, bukan diskusi debat, enggak tanya, enggak paham. Belajar, ngajar, untung. Bukan mundur itu. Ya apa sih, Beb? Anakku kok bendino nggawa kitab. Loh, terus kudu nggawa apa? Nggawa ganja dah. Nggawa khamr. Nggawa kitab untung ente. Berapa banyak sekarang yang dibawa bukan kitab tapi rokok. Ya. Untung katanya Nabi. Jadi tawadhu tanpa adanya kemiskinan, kemudian menginfakkan hartanya yang dia kumpulkan dari tanpa maksiat, kemudian yang dia kasih sayang kepada orang-orang yang butuh kasih sayang, orang miskin. Yang keempat, kumpul sama orang-orang yang ngerti ilmu agama dan ahli hikmah. Beruntung orang seperti itu. Ya, beruntung. Waruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi nafarin min ashabihi, ada beberapa orang dari sahabat-sahabat beliau, fi baitihi, di rumahnya Nabi, yakuluna, mereka sahabat-sahabat tadi itu tengah makan. Faqama sa'ilun, maka ketika itu ada seseorang yang meminta-minta, alal babi, berada di depan pintu, wabihi zamanatun yatakarrahu minha, orang itu tua, renta, yatakarrahu yang mencekik, artinya apa? Amat sangat tua renta, minha, dari apa? Zamana, dari apa? Tua. Zamana itu tua sakit-sakitan itu. Fa'adzina lahu, maka Nabi ngasih izin kepada orang yang minta-minta tadi itu. Bahkan bukan cuma itu toh. Falamma dakhala, maka ketika orang yang minta-minta itu masuk, ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhdhi. Bukan cuma itu, Nabi mendudukkan orang itu di pangkuannya sini, di pangku sama Nabi. Sini seakan sini. Jadi tadi orang tua sekali, tua sekali. Sini. Masuk. Didudukkan di sini. Bayang nih, dilonggo lagi gini loh. Didudukkan di atas paha mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi menyatakan kepada orang tersebut, at'im, ayo makan lagi, makan, ini makan katanya. Faka'anna rajulan min Quraisyin, ada ketika itu seseorang dari suku Quraisy. Quraisy ini gobila yang terhormat, Pak. Gitu loh. Apa? Isma'azza itu tanfuru. Aduh, ada apa ini? Gitu. Apa? Nggak enak hati. Lawang Nabi dudukkan di atas pahanya kok. Dihormati, disuruh makan. Ini datang orang yang makan tadi itu nggak enak hati. Ada apa gini? Minhu, dari orang tadi itu. Wa takrahu, benci, nggak seneng. Ada apa sih orang masuknya? Nggak ya? Apa yang terjadi? Falamma mata dalika rajulu, fama mata dalika rajulu hatta kanat bihi zamanatum mithluha. Maka orang yang benci tadi itu tidak mati sampai dia tua renta seperti orang yang tidak disenangi tadi itu. Kualat. Oleh Nabi di pangku, kalau Nabi kan di kono.
Kan gitu kasarannya. Ini bukan untuk, ibaratnya itu bukan untuk menghinakan ya, enggak Pak. Ya memang aktaruhum sahabat itu enggak mampu gitu loh. Bukan kita mau menghinakan, lah hasya wa kalla. Makanya Nabi mengatakan, halla tansuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukan engkau tahu, engkau ini diberikan bantuan, diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kamu. Saken. Wis urusan iku wis ngono, Pak. Ibaratnya wis ya apa yo? Kan wong ngono ketok teko mukake biasa ya. Aduh, akeh berani modele. Disenengno. Justru orang-orang seperti itu yang akan bantu kita, bantuannya Allah muncul dari situ. Wis ya. Kalau dimaknakan secara maknawi sekarang ya. Halla tansuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum kan. Kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kamu. Maksudnya Nabi di sini orang-orang yang lemah apapun, terutama bidang ekonomi. Kalaupun lemah dalam bidang keilmuan, tak paham ilmu, diajari. Orang yang ngajari ini minimal rezeki ditanggung sama Allah. Wong ngajari kok. Kesian rek, tidak tahu. Kadang-kadang gitu Pak. Ya jam-jam biar kan ngono Pak. Engko lek ati ngaji biasanya gondok. Iya kan? Gondok telu kayak gondok 5. Kadang-kadang seakan Pak di Indoke iku sih ono bekas kotorannya ayam sih. Saya apa ya lek ngene, lek ngomong ngene. Badhe ngasil iku belajar. Badhe ngasil. Engkar gondok. Eling aku cilik-cilik ben. Endok tak buang ini si ono kotorane 5. Kadang-kadang 5 ndok 3. Saken. Apa? Ya ngaji. Nah kita tidak tahu, kita ngajaran seperti itu, kita anggap wis kapan kate maju nih cara kok ngene. Loh, justru ente akan maju dengan itu. Loh, kapan kita akan bersaing? Tidak perlu bersaing. Allah yang ngasih ente akan ngalahkan mereka. Tidak perlu ruwet. Makanya keliru kalau dikatakan ente ikut tiap waktu. Hati-hati loh ya, hati-hati. Terutama yang taklim ini, hati-hati. Fitnah itu nanti datang gini. Ente nih ya, jangan ngajar terus. Waktu itu apa ini? Mau jadi apa ente? Loh, mau jadi apa? Lah ente sing ngeritik kita orang taklim, ngajar, pengajian, kita balik pertanyaan. Lah kok dadi apa? Duit ndak nyekel. Pejabat yo ndak. Jangan. Justru di dalam taklim ini, dalam ngajari orang yang tidak paham, halla tansuruna wa turzakuna, bukankah engkau diberikan apa? Bantuan, diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa? Orang lemah di antara kamu. Lemah. Akan diajari wudu, diajari ini. Faham? Akhirnya apa? Tidak mati kecuali apa? Dalam keadaan seperti itu. Terutama apa Pak? Perbuatan kemaksiatan. Hati-hati loh. Perbuatan kemaksiatan itu amat sangat menentukan kehidupan orang. Ada orang tobat dari maksiat, dicaci maki. Yo saiki ngene, biyene po. Ketahui ya, orang yang ngomong seperti itu, dia tidak akan mati kecuali berbuat seperti itu. Saiki ae njogo masjid, saiki pura-pura ustad, biyen yo sering nang komplek. Biyen yo ngombe khamr. Ketahui orang yang ngomong seperti itu tidak akan mati kecuali dia berzina, tidak akan mati kecuali dia minum khamr. Kenapa? Allah tidak ridho. Orang sudah tobat di jalan Allah itu caci maki. Nggak boleh. Sampaikan di keringanan dalam syariat. Kalau orang punya tato, ya kan, tatuan wis, tidak perlu sawak, sapi pipi ini kabeh tato. Ya apa mau dihilangi apa? Biarkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Loh,
Syariat lho ngeki keringanan. Kon bingung. Kenapa? Ahsan jadi mantan preman, Pak. Daripada naudzubillah mantan ustad. Ya apa ini? Mantan ustad, mantan santri. Saiki apa? Dadi preman. Naudzubillah. Makanya dijaga hati-hati. Ya jangan sombong. Salah satu bentuk orang-orang walinya Allah itu, wali-wali abdal itu memiliki sifat kasih sayang di antara mereka. Seakan miskin gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana ingatkan juga insyaallah Pak, hari Jumat dan Sabtu ini ya, Jumat dan Sabtu ini itu pas tanggal 9, tanggal 10. Hari Asyura, hari Tasu'a sama Asyura. Tasu'a Nabi tidak pernah puasa. Cuma Nabi mengatakan kalau aku nututi di tahun berikutnya aku akan berpuasa. Setelah itu Nabi wafat dan nututi. Makanya kita kalau mau puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Enggak. Kamis Jumat. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Jadi Jumatnya itu Tasu'a, Sabtunya itu Asyura. Asyura diantaranya ini nanti ada amalan-amalannya itu. Diantaranya itu Pak, amalkan itu. Baca Al-Ikhlas 1000 kali. Mulai subuh sampai maghrib, waktunya itu antara itu. Ngelus rambutnya arek yatim, 16 tahun dilus. Tutuk yatim nyunyu ngono. Iya. Yatim iku sik durung dewasa li. Durung balik. Lah lek wis balik ya aku yatim piatu rek bapak ibu ora ono. Iya. Yatim waki yatim ini gini. Jelas kasih sayang ya. Juga datang Pak ke tempatnya orang alim yang ngerti ilmu agama, datang ke sana ziarah. Ya. Tanggal 10 itu, tanggal 10. Jadi di tanggal 10 itu riwane yatim. Tapi ojo tanggal 10 tok mari ndak rumangane ojo. Tanggal 10 lebih ditekankan untuk itu gitu loh. Ya. Wallahu a'lam bishawab.